Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi pembelajaran Pancasila, yang mana materi yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ataupun sebagai landasan pandangan hidup bangsa. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup itu berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan sebagai pedoman, yang dijadikan sebagai pegangan, yang dijadikan sebagai arahan petunjuk hidup di dunia. Pendapat ataupun pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah, berdasarkan pengalaman waktu, ataupun juga dapat berdasarkan pengalaman lingkungan hidupnya. Dengan demikian, bahwa pandangan hidup bukanlah muncul seketika, melainkan memerlukan waktu yang lama dan proses yang secara terus-menerus, sehingga hasil pemikiran tersebut dapat diuji kenyataannya serta dapat diterima dan diakui kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita yaitu negara Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan ataupun sebagai filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa atau oleh suatu negara, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang kehidupan itu dianggap baik. Dengan demikian, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa, sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika sebagai perumusan dalam salah satu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Noto Negoro adalah bahwa perbedaan itu adalah kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Namun perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperuncingkan, melainkan perbedaan itu untuk dipersatukan, disintesakan dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan Indonesia. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangatlah penting, karena dengan demikian diharapkannya adanya tata kehidupan yang serasi, yang harmonis, bahwa pengamalan Pancasila secara utuh tersebut adalah merupakan menjadi syarat pentingnya bagi terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas, bahwa semua kegiatan ataupun semua aturan yang ingin dibuat oleh pemerintah, yang ingin dibuat oleh masyarakat, itu harus sesuai, harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, harus sesuai dengan 5 sila Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama yaitu Pancasila dijadikan petunjuk, dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu Pancasila bisa dijadikan cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, menyelesaikan persoalan sosial, menyelesaikan persoalan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu
warga Indonesia dengan adanya nilai Pancasila jadi memiliki acuan ataupun jadi memiliki patokan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Dan cita-cita bangsa itu termuat dalam sila 5 Pancasila. Yang keempat itu Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang, yang memiliki perbedaan yang berbeda-beda seperti itu dalam hal suku, ras, budaya maupun dalam hal perbedaan kepercayaan. Selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termuat dalam 5 butir sila Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini kita dianjurkan, kita dituntut untuk kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia itu harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam artian di sini itu percaya kepada Tuhan menurut kepercayaan, menurut keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini itu kita sebagai warga negara diminta atau dituntun untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, memiliki derajat yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu memiliki derajat yang sama. Antara orang yang di desa dengan orang yang di kota itu memiliki derajat yang sama. Maka di situ diaturlah dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini kita dituntut atau kita sebagai warga negara harus menempatkan persatuan dan kesatuan maupun kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kita pribadi atau di atas kepentingan golongan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini kita sebagai warga negara diminta atau dituntut untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang di sila keempat ini kita sering berbeda pendapat, sering berbeda pandangan tentang suatu hal, baik itu kita temukan dalam sebuah diskusi, dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah ruangan yang kita berdiskusi di sana, pasti kita akan menemukan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Jadi dalam sila keempat ini kita dituntun dalam menyelesaikan pandangan, dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tersebut. Kita dituntut untuk menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, dengan cara berdiskusi atau lain sebagainya. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita diminta untuk selalu bersikap adil, selalu bersikap adil ataupun kita harus seimbang, setara ataupun sejalan antara hak dan kewajiban dengan tetap, dalam artian itu kita dengan tetap menghormati hak-hak orang lain. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kita jelaskan atau kita jabarkan tentang materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.